Hai teman-teman, selamat datang di dalam video pembelajaran. Bagaimana keadaan teman-teman saat ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Di dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih itu himpunan? Kalau belum, yuk kita mengenal himpunan. Adik-adik pernah nggak belanja ke supermarket? Misalnya belanja makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, atau yang lainnya. Nah, adik-adik suka mengamati nggak? Kenapa sih penataan di supermarket itu atau di pasar-pasar selalu dikelompokkan? Misalnya buah-buahan dan sayuran. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, hijau, kuning. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik, ternyata konsep himpunan ini sering kita temukan ya, baik itu di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko-toko lainnya. Biasanya penataan barangnya itu dikelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Misalnya tadi di supermarket, itu kan makanan dan minumannya itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada minuman warna oranye, warna hijau, atau buah. Ada buah yang warnanya merah, sayuran yang warnanya hijau. Nah, itu dikelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Nah, coba kakak tanya, berdasarkan ilustrasi tadi, himpunan itu apa ya? Betul sekali adik-adik. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu baik manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting bisa didefinisikan dengan jelas. Misalnya dikelompokkan berdasarkan warnanya, berdasarkan ukurannya, atau yang lainnya. Kakak beri contoh ya. Nah, adik-adik amati ya gambar hewan-hewan berikut ini. Ada gambar gajah, jerapah, zebra, ayam, dan bebek. Berdasarkan gambar itu, menurut adik-adik, contoh himpunan apa saja yang dapat dibuat? Betul sekali, yang ke-1, kumpulan hewan hidup di darat. Coba, hewan apa aja yang hidup di darat? Betul sekali, ada gajah, jerapah, zebra, ayam, dan bebek. Nah, itu merupakan kumpulan hewan hidup di darat. Nah, selanjutnya yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Coba, siapa hewan yang berkaki 4? Betul sekali, ada gajah, jerapah, dan zebra. Hewan-hewan tersebut adalah hewan yang berkaki 4. Nah, kemudian contoh yang ketiga, yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Nah, coba hewan apa saja yang berkaki 2? Betul sekali, ada ayam dan bebek. Nah, jadi berdasarkan 3 contoh tersebut, adalah contoh dari himpunan, karena dapat didefinisikan dengan jelas. Baik adik-adik, kita akan bahas ya mengenai contoh bukan himpunan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya contoh berikut ini. Yang ke-1, kumpulan hewan besar. Coba dari gambar itu mana sih hewan yang besar? Kita tidak tahu pasti ya mana yang besar. Adik-adik mungkin bisa menyebutkan gajah. Tapi kakak bisa sebutkan zebra ya. Kenapa? Karena
Zebra itu lebih besar daripada bebek. Jadi, kumpulan hewan besar itu bukan contoh himpunan ya. Contoh yang berikutnya. Kumpulan hewan kuat. Mana nih di antara hewan tersebut yang termasuk hewan kuat? Kita tidak tahu ya, karena ukuran kuat itu beda-beda ya, tergantung kondisinya. Jadi, kumpulan hewan kuat bukan termasuk himpunan. Contoh yang ketiga, kumpulan hewan lucu. Mana ya kata adik-adik hewan yang lucu? Adik-adik pasti jawabannya beda-beda ya, karena lucu itu relatif ya, jadi bisa beda-beda ya. Nah, jadi adik-adik sekarang bisa membedakan ya, mana yang himpunan dan yang bukan himpunan. Baik adik-adik, kita akan belajar ya mengenai lambang himpunan. Jadi, himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, B, C, sampai Z. Yang penting hurufnya itu yaitu adalah huruf kapital. Nah, kemudian anggota-anggota himpunannya itu ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Jadi, untuk menuliskan anggota himpunan itu wajib menggunakan kurawal ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada notasi yang adik-adik mesti tahu ya. Yang pertama, seperti huruf E ya, dibacanya anggota. Nah, kemudian ini ada seperti huruf P, tapi dicoret ya, dibacanya bukan anggota. Kita ke contoh ya adik-adik. Oke adik-adik, perhatikan ya contoh yang kakak berikan. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Adik-adik ingat ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Jadi, bilangan cacah yang kurang dari 6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ingat ya, untuk menuliskan suatu himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital ya. Jadi, dapat kita tuliskan T, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis di dalam tanda kurung kurawal ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi ya. Dari himpunan tersebut dapat kita ketahui 2 anggota himpunan bukan? Betul sekali, 2 adalah anggota T. Karena 2 itu ada di dalam bagian T. Apakah 5 juga anggota T? Betul sekali, 5 adalah anggota T. Coba adik-adik perhatikan lagi ya. 6 anggota T bukan? Bukan ya, 6 bukan anggota T. Karena 6 itu tidak termasuk ya ke dalam anggota T. Apakah 8 anggota T? Bukan ya, 8 bukan anggota T ya, karena 8 tidak termasuk ke dalam anggota T. Sekarang adik-adik perhatikan lagi ya. Di sini jumlah anggota T itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak anggota T itu ada 6. Jadi, kita tuliskan N dalam kurung T yaitu 6. Karena jumlah anggota T itu ada 6 huruf. Nah, seperti itu ya penjelasan kakak kali ini. Oke adik-adik,
Itu saja ya penjelasan yang kakak berikan. Apakah teman-teman bisa memahami penjelasan yang kakak berikan? Semoga adik-adik bisa memahami ya penjelasan yang kakak berikan. Kita ketemu lagi ya di dalam video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya adik-adik.